Tuh sapri melambung namanya tinggi ya. Nah dia tuh nggak selamanya dunia entertain tuh akan mulus berjalan. Akhirnya uang tuh disisihkan. Nah disisihkan itu buat Di sebelah kanan. enggak. Disisikan tuh di tabung. Tabung. Iya, tabungannya dari kanan apa di kiri? Gue mau ngomong dia mau gue lempar pantun. Nah, Tangannya dong. Balik lagi bareng siapa ini? Siapa ini namanya? Siapa namanya? Kenalin, nama Takur. Takut. Nama kamu siapa? Amel. Nama kamu siapa? Cecil. Aku puntur. Berobat lu aku puntur. Sekarang kita ada di podcast Podcast of of Air, Air. ya, yang dimana tuh kita mau ngobrolin sekarang tentang UMKM. Atau kulineran. UMKM itu usaha menengah Kecil. kecil, menjerit. Mikro dong. Iya, kadang kan menjerit UMKM sekarang. Kalah sama yang udah gede-gede tuh. Iya, Terus harganya ternyata jauh berbeda, yang beli juga kadang udah nggak ada. Yang maksudnya gini loh, kan UMKM sama yang gede itu udah beda kelasnya. Strategi bisnis juga akan beda, Kur. Emang strateginya gimana kalau UMKM sama yang gede? Kita ngomongin nggak apple ke apple lah kalau misalkan. Iya, nggak semua orang dagang Apple, San. Iya nggak maksudnya ini. Ada juga yang dagang soto, ada juga yang dagang ketoprak. Yang Iya. suka ketoprak coba mana tepuk tangannya? Toprak sini depan ya. Ish, jangan. Itu Kenapa emang? nyambi aja padahal Intel. The legend tuh ya. Iya, strateginya apa emangnya? Masalah beda yang kecil sama yang gede. Pastinya beda. Kalau untuk yang UMKM, dia secara pricingnya, ya kan, packagingnya akan menyesuaikan sama Menyesuaikan yang apa? udah bekas, yang makro tuh udah beda. Iya, makro mah daerah Ciputat ada makro tuh. Makro mana jalan? Swalayan makro. Metro. Iya. Zaman dulu kan ada makro. Iya kan? Kalau mikro? Mikro. Hah? Apanya mikro? Ya kalau mikro, makro apa bedanya? Mikro kecil, makro besar. SD. Bukan micro SD, itu mungkin memori. Iya, kecil juga kan? Coba Iya. kecilan mana? Kecilan mana? Micro SD yang otaknya Demas. emang ada penelitiannya. Harus ada penelitian. Micro SD Iya. itu paling gede berapa gigabyte-nya? Paling kecil, Paling gede. paling gede. Iya. 1 tera. 1 tera. Paling kecil paling kecil hitungan MB sekarang. apa? Berapa MB? Ya 8 MB tuh memory card PS2 tuh. 8 MB. Iya. Satu. 1 MB doang Demas. MB-nya bukan megabyte kan? Megabyte tetap. Cuman kan masalah fungsinya aja yang berbeda. Lagian nih kalau ngomongin UMKM, itu UMKM di Tangerang ada apa aja? Banyak. Ada. Contohnya Lu suka makan UMKM di mana? Pasar Lama. Pasar Lama. Iya. Berarti dia udah lama bukanya ya? Bukan. Nama tempat. Nama tempat. Nama tempat. Iya, Pasar Lama berarti lama bukanya apa lama tutupnya? Ini bukan ngomongin jam operasional, Kur. Tapi Nama tempat yang udah legendaris, betul kan ya? Tuh. ya sekarang dari tahun berapa coba? Coba riset. 1978. Bener gak? Nah. Coba, salah tuh Iya. pasti gue. Ya lamanya tuh lama karena apa berdirinya? Apa emang dia bukanya, apa emang tutupnya? Di Pasar Lama ada apa aja coba? Kopi udah pasti kan? Ada. Tuh 1810. 1810. Tahun 1810. Pada maghrib dong ya. Bukan. 18-10 menit itu. Iya. Ada apa aja Pasar Lama? Banyak, ada kopi di situ gue tahu banget. Terus udang-udang ada ya. Jajanan Iya. viral. Banyak. Jajan anak gurita. Anak. Gurita-guritaan. Oh, ada juga yang yang kepiting kering tuh. Kepiting Oh, kering. baby crab. Iya, lo kan dompetnya kering. Tahu banget gua. Iya. Emang apa Tapi sih? nih kalau ngomongin UMKM kan kita Iya. hanya bayangan-bayangan aja. Betul. Kita harus ada pegiatnya juga, walaupun dia nggak giat-giat amat ya. Kadang buka, kadang tutup. Harus Iya. disiplin kayaknya. Enggak, kalau dia kayak nggak disiplin. Emang dia. siapa sih, Gur? Nih ada nih teman kita nih. Nih gua kasih pantun dulu orangnya nih ya. Oh, ada pantunnya. Masak air. Masak air. Serampang serimping bersama teman karib. Cakep. 'Gua mau nanya siapa di samping, ternyata tuyul maghrib.
Tuyul maghrib, makan tomat, makan keripik emping. Cakep. Tapi Ahmad ini di samping. Iya. Coba sini. Kok tuyul maghrib? Zaman teman gue tentang kecil kur. Anak kancil main di pasir. Cakep. Biar kecil banyak janda-janda yang naksir. Iya. Gila. Berarti kalau gua tebak dari tadi pantun mulu berarti usahanya tukang pantun nih. Siapa dia? Ini abang. Nggak ada kalau tukang pantun keliling dong. Pantun. Pantun. Iya, sini lo. Gimana? Lu kalau mau nyuruh adjust dulu dong kur. Ini kan tuker. Tinggian ya? Nih gue jadi di sini jadi harga diri gue. Kependekan. Ya, ini kita udah kedatangan tamu kita ya. Makasih ya. Kependekan Ya. bang. Kenalin dulu dong. Kenalin sekarang. Gimana sih? Nah. Kurang jauhan ke sono. Kebalik, Bang. Bilang dong. Kan orang kan Ah. masa penonton dipantatin. Ini gak kelihatan gue. Tahu. Ini kayak bawa Pancasila begini. Tegang banget. Gini ya, cukup ya. Nah. Cek. Nah. Ini ngapain ini? Geser nih. Kegeseran. Gini ya. Cukup ya. Baru Hah? kali ini bintang tamu diusir begini. Tahu. Jangan gitu lah, nggak ada harga dirinya ini. Oke. Oke ya. Ada cukup? Udah cukup. Kehadiran lu di sini kenalin dulu nama lu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Universitas di Indonesia nggak cuma satu. Gue tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pantun gua. Oh iya. Itu pantun gua. Lu pasti mau fakultas hukum. Di Indonesia nggak cuma satu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Itu kan? udah dipakai. Emang punya gua. Lu kan ngambil dari gua. Oh, berarti gua ngomong sekarang. Iya. Biar penonton tahu siapa gua. Nah. Oh. Sekarang ngomong. Sekarang. Nah. Nggak apa-apa nyari pantun kan? Belum. Iya. Ini bikin Nggak apa- mikir. Iya, nggak apa-apa. Makan tomat, minum es kemong. Cakep. Kenalin nih Raffi Ahmad, dia mau ngomong ini. Iya. Gini. Nggak apa-apa. Gak apa ya? Jarang syuting ya? Jarang Pak. Masih ada gegetnya. Baru kali ini grogi loh di sini. Gue grogi, jujur, gue baru kali ini oper grogi. Kenapa emang ya? Mak gue ngikut. Mana? Iya. Itu legend. Oh legend. Legend. Anaknya Dewi Yul. Artis. Oke, Doli. Ya, Bang Doli Abdul. Sapri, tepuk tangan buat Doli Sapri. Sapri itu nama abang lo kan almarhum ya. Iya, jadi dia memang orangnya nempel ketenaran abangnya. Karena dia nggak punya prestasi, yang punya prestasi abangnya. Jadi dia nempel. Ini oper lo jangan jelek-jelekin juga lo. Justru- Bangga-banggain lo harus ya. Iya, nggak bisa dibangga-banggain. Sekarang kalau lo mau banggain prestasi lah, apa kasih tahu dong. Oh, Nah. prestasi saya biasanya kalau maghrib itu nyolong sandal warga. Kalau sore biasa saya nyari layangan keliling kampung. Itu prestasi lo. Prestasi saya, Pak. Oh, prestasi itu nyopet ya. Nyolong ya. Kan lu yang ngajarin. Tapi lu kan setahu gue, lu itu pedagang soto mie Bogor. Ya, saya dagang soto mie Bogor. Ya kan? Di sini dong. Ya, iya gampang, penting kedengeran. Enggak kedengeran. Nggak kedengeran. Dagang soto mie Bogor. Nah, dagang soto mie Bogor di daerah mana? Kenapa lu milih soto mie Bogor? UMKM kecil tuh. Nah, jujur aja dulu waktu ini bukan nama Sapri lagi boleh ya. Iya. Dulu kan waktu Sapri melambung namanya tinggi ya. Nah, dia tuh nggak selamanya dunia entertain tuh akan mulus berjalan. Iya. Akhirnya uang tuh disisihkan. Nah, disisihkan itu buat Di sebelah kanan. enggak. Disisikan tuh di tabung. Tabung. Iya, tabungannya dari kanan apa di kiri? Gue mau ngomong dia gue lempar sepatu. Nah, Bintang jadi waktu tamu itu emosi. Alhamdulillah, kira ada Nah, Doli ya. Sapri. Iya. Ya. jadi waktu saya Sapri dagang, saya patungan tuh 50-50 Gini dong. Kok itu patung? Patungan. Awat. Patungan Kolektif. setengah-setengah kolektif. Nah. Nah, Sapri 20, gua 20. Ambon-ambon dateng ya. Kok Ambon-Ambon? Kolektif. Itu lo mah rasis dong. Enggak, kan kolektif itu banyak orang Ambon, Papua Iya. tuh rata-rata kerjanya sebagai Ini kolektif. sebenarnya siapa sih wawancara nih lu wawancara Pak lu sih bilang tamunya. Iya, maksudnya kan belum tentu Iya. semuanya Nah, mengerti. kan patungan nih. Ini PT-PT. perusahaan. Ya, PT makin itu gak bahasa kelar-kelar gaul, nih. Bahasa gaul Jaksel, patungan. Iya. PT. PT. Nih, Oh, istilah- berarti lu punya PT Lu aja yang jelasin aja, gua tanya lu kerja apa, usaha apa. nganggur. Nih, Lagi, gue yang jelasin. Oh, iya. Pakai bahasa Inggrisnya. jelasin, Bang. Crowdfunding. Nah, Tinggal lu- Crowdfunding CF dong. nggak perlu disingkat, tapi Kan dia- maknanya nih, dapet. pelan-pelan ya. Iya. Tadi dia bilangnya apa?
PT-PT. Dia mau jelasin kok jadi crowdfunding, PT-nya mana? Kenapa Ini mau gue jelasin gak sih benernya? Iya, ini makanya biar jelas. biar jelas. Lu kan PT-PT. PT. Akhirnya perusahaan-perusahaan. Terus kemudian mau jelasin crowdfunding. Crowdfunding itu kan CF kalau disingkatkan. Nggak perlu disingkat. PT-nya di mana? Pakai analogi aja. Duitnya Bang Sapri sama duitnya Bang Doli digabung. Digabung. Iya, Emang digabung. kan maaf, kan Bang Sapri itu sudah meninggal nih. Maaf nih, udah tahun Udah, berapa? mendingan oper berdua aja ya. Gua mau jelasin di sini. Udah paham lah penonton, jadi duitnya nih. Oke. Duit Sapri sama duit gua digabungin. Nah itu. Nah, jadi satu, Dol gimana Dol kalau kita buka usaha Sotomi Bogor. Iya. Emang kenapa Pri? Kita kan orang Betawi nih. Mm-mm. Sedangkan lingkungan kita Betawi. Mm-mm. Kalau kita perhatiin Dol dari 2 meter, 3 meter tuh ada dagang soto Betawi. Nggak enak dong kalau kita saingin. Karena merusak pasaran, ya kan? Akhirnya gimana caranya kita cari makanan yang beda di Cipulir ini. Nah, saya sama Sapri keliling kampung nyari soto-soto yang enak nih. Udah bawa sotonya? Belum, bukan saya keliling kan belum nyari karyawan. Jadi saya masuk Oh, jadi lu keliling. Woi, siapa yang mau jadi karyawan? Nggak harus begitu, nggak. keliling tempat cari makan soto. Oh, soto. Survei kayak survei, toh survei. Kita cobain, wah ini enak nih. Ah. Kata Sapi Dol enak gak? Enak Pri. Iya, Udah. nih mic-nya nih. Enak Pri katanya Pri, pas itu Iya. pegangin aja Kur, biar enak Kur. Kata Sapi. Anjing, botai. Katanya survei. Ini. Nah, habis itu kan, Ah. Sapri tuh, oh enak nih Dol katanya. Ya udah, rekrut lah. Rekrut lu, karyawan. Karyawannya direkrut. Nah, Oh, sampai oke. sekarang nih alhamdulillah 15 tahun udah berjalan kita buka soto nih sampai sekarang. 15 tahun. 15 tahun. Nah, itu modalnya sekarang berapa? Modalnya dulu waktu awal tuh 20 juta. Total 40 udah sama kontrakan. Udah sama kontrakan. Udah sama kontrakan. Oke, terus sampai sekarang 15 tahun. 15 tahun. Kan Dulu pasti lu kan ada naik turun tuh. naik turun. Naik turun dari keuntungan apa segala macam gitu kan. Itu udah pasti namanya dagang nggak selamanya naik, nggak selamanya turun juga. Apalagi sekarang zaman ya kan, apalagi dolar makin naik ya kan. Iya. Nah, Enggak, sekarang- dolar mah enggak naik. Emang segitu aja. Nominal angka nilai tukarnya yang naik. Saya juga bingung kok dolar naik ngaruh ke kol ya. Kenapa? Kol. Kol. Kenapa Ya harga kol. Harga kol ya? Iya. Nggak sayuran kok bisa naik juga ya? Iya bisa naik Kan bukan lah. elektronik itu. Ya kan kol elektronik juga. Itu telepon. Ya kan lu Ini tulisannya- kol, sayuran. Oh, sayur. Sawi, temennya sawi. Sawi. Ah, temennya sawi. Iya. Ah, Ada apa ya? Pare. lu nyawa lu. Dia nggak tahu makanan nih. Dia nggak tahu. Ya taunya ketok magic nih. Kok ada pare? Yang ngaruh lah Online. karena kan dari nilai tukar dolar itu berpengaruh terhadap nilai sembako. Oh, sembako. 9 Iya. bahan kol itu. Oh iya benar. Iya, Oh, bahan benar pokok. ngaruh. Ya jadi buat UMKM nih wajar lah tetap sabar, intinya sabar, apapun kondisinya tetap semangat. Intinya saya sebagai UMKM pun saya banyak sekali kayak terobosan baru tuh ya kayak Oh berarti ada ilalang, terobos aja. Ada- Inovasi. inovasi. Misalnya saya kan dagang soto mie Bogor. Nah, di situ ada 3 macam. Saya tambahin ada gulai sapi juga, Oke. ada soto tangkar. Jadi orang tuh yang makan di situ nggak bosan dengan soto mie Bogor aja. Nggak apa namanya sih monoton. Iya enggak, orang datang ke tempat itu ya mau makan, masa mau nonton gimana? Monoton tuh maksudnya Jelasin, Bang, kayak punya gua. ini tugas gua nih. Ini udah setiap hari nih gua. Monoton tuh cuma ini loh, enggak gitu-gitu doang. Jadi Iya. butuh yang variatif. Ya itu kan tugasnya dia. Tugasnya pembeli mah ya memang enggak harus variatif. Aduh, jadi gini, monoton tadi kan lu bukan nonton, Iya. tapi ada hiburan nggak di sana? Lu sama aja gitu. Emang ler hancep. Nah, monoton itu ya bosen itu aja. Itu aja. Tapi kan sekarang juga udah eranya Digimon tuh. Digital. Iya, Digimon kan digital monster. Iya. Iya digital. Nah, lu cara bersaingnya gimana? Apa misalnya, wah banyak banget nih persaingan di digital tuh orang dagang soto mie Bogor misalnya. Akhirnya lu bukannya bersaing secara sehat, tapi lu nyawa hacker. Enggak Biar gitu. akun-akun itu. Wah, nggak boleh itu. Ngapain kayak Jadi sekarang zaman udah bagus nih ya. Heeh. Nah, kita banyak sosmed, ada YouTube. Ini ya. nih. Ada Instagram. Buk. Ada Instagram, ada TikTok dan alhamdulillah saya kan TikTokers juga kan, nge-live iya. juga. Jadi tuh Nah, followers lu berapa? 149.000 Oh. di TikTok ya.
Di Instagram 115.000. Organik. Organik loh. Hah? Doli Sapri loh gitu loh. yang berdiri Lempeng. dengan nama abangnya ya kan. Iya. Nah saya dagang tuh jadi kalau mau laku itu jangan sampai nggak menggunakan media. Karena media ini jangkauannya luas kan. Makanya semua marketplace kita cobain. Bahkan pun kalau lagi sepi kita tuh dagang sambil lab. Dan kalau lab itu nggak mungkin banget saya sehari tuh bisa 50 sampai 80 bungkus pasti laku lewat live TikTok aja. Dan live TikTok 50 sampai 80 bungkus. Ya laku saya tuh. Tepuk Misalnya tangan nih, dong. Itu interaksinya seperti apa tuh interaksi di digital? Saya kan di TikTok itu ya paling kan Ini dong. Enggak usah. Enggak kedengeran mulutnya mengsong. Enggak kedengeran. begini cukup ya. Iya. Ini masih payah banget Bang Rudi ya. Sekarang audionya ya. Mana? Bang Rudi siapa sih? Iya. Sian nganggur. Kita ajak aja. Nanti gampang mulai di setting. Nah, jadi tuh tadi gimana pertanyaan lupa Iya, saya? tadi digital tadi tuh. Digital kan. Interaksinya gimana? Interaksi biasa itu saya saling menyapa penonton ya. Walaupun penonton saya kan nggak terlalu banyak juga, cuman ya setia lah ya. Mereka tuh pada bantu kita. Apalagi Jumat tuh, kalau Jumat biasanya dengan kan sekarang lagi Jumat berkah. Jumat berkah tuh dengan gift boleh. Oke kasih gift ini saya kasih borong 1 gerobak. Nah itu pasti ada aja alhamdulillah. Ada ini nggak tuh fan service ya kalau ada yang nge-gift gitu loh. Nggak ngerti bahasa gitu. Atau, Nggak ngerti, beneran nggak ngerti. Kayak TikTok yang lain tuh misal abang nge-gift kita juggling gitu. Oh dia emang parah. Apa lo pernah waktu lo nge-gift-nya apa, lo bakar diri gitu kan ya? oh enggak, ini masih hidup gua. Pakai ini kagak. Biasanya tahak gua. Biasa kayak gitu Kur. Jadi kalau dikasih gift tuh kita bagi soto nih. Oh, gitu aja. Bagi Ya, jadi kita nge-gift bagi. Dan kadang juga ada namanya jalur Doli transfer aja. Jadi ya alhamdulillah saya dagang itu walaupun sepi di pengunjung langsung, cuman rame di media. Oke, berarti lo Jumat berkah selalu tuh. Ada alhamdulillah. Nah ini kan hari Jumat. Nah. Iya maksudnya mau nanya aja. Boleh silakan mampir ke warung saya, nanti saya bikin videonya ya biar orang baiknya nonton. Oh takut kebagian loh, ini kebagian loh. Mau enak dong nggak mau malu. Berarti lo tuh. MBG dong ya? Apa tuh MBG? Makanan Makanan. bersoto gratis. Oh cocok tuh ya, cocok. Atau MBG makanan berkuah gratis. Oh, boleh Kan soto ada kuahnya. Ada kuahnya. Tapi ada cita-cita buat terbawa nih abis syuting. Insya Allah. Sini. Kalau diundang 3 kali ya. Ya Beko. Nah saya juga tuh jujur ya dagang itu bukan nyari buat makan saya sendiri juga. Saya kadang tuh Jumat berkah itu saya gratis setiap hari makan buat anak yatim. Anak yatim sini siapa? Ada anak Tepuk tangan yatim. coba anak yatim. 1, 2. Ini udah kenal, udah balik gak boleh. Jadi umur yatim tuh 7 sampai 12 tahun. Iya, lu jangan pilih-pilih berbuat baik. Namanya berbuat baik itu merata anak yatim. Oke, anak yatim ada 3. Lu Cuman kalau kayak gini bukan majuin UMKM malah borosin gua. Masa semuanya? Gua juga yatim loh. Iya, maksudnya saling support. Jadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, termasuk lo. Ya. Lu bawa aja 4. Mati. Iya, namanya yang orang yatimnya Biasa gua ngomong kayak gini promosi. itu support namanya, didoain juga. Nah boleh nih buat yang udah balik ada juga yang buka puasa Senin Kemis itu gratis makan di sana. Lah terus nandan dia puasa Senin Kemis gimana? Gitu. Ya, kalau dia mau nggak? Kalau dia mau tuh biasanya kalau mau cabut bongbong. Enggak, pertanyaan gua, lu kan Senin siapapun orang yang puasa Senin sama Kamis, Senin Kamis gratis kan? Gratis. Tandanya gimana? Nandanya usah sama Allah aja lah. Berarti ikhlas banget Ikhlas orangnya. banget. Ya udah Senin Kamis gua datang ke tempat lo. Ya, Suruh promosi bibir kering. Jangan juga dosa lo, nggak boleh. Nah tapi di situ juga banyak ini. Banyak nggak boleh. Enggak bukan soto mie Bogor sekeliling lo. Oh nggak ada. Emang lu bunuh-bunuhin gitu kan? Enggak, takutnya dia yang susah di situ. Nggak ada karena memang kita pun bersaing sehat, yang nggak ada dagangannya nih ya. Oh berarti bersaing sambil olahraga. Sehat itu bahasa ilmu fisikanya. Nah nih, ilmu fisika maksudnya gimana tuh? Ilmu fisika. Iya maksudnya gimana tuh? Jadi hitungannya benar. Iya itu cara ngitungnya gimana? Ya 1 tambah 1 2 benar. Belum tentu. Jadi gimana? 10 tambah 6 aja 17. 16. Nggak percaya. 10 tambah 6 16. 17. Mau 17. Tempat tanya Pak Prabowo. Oh 17 16 Bang. Kita tuh yang ngomong. Iya, Salah, Pak. udah salah. Ini kalau hitam
Wah, sama begini. Siapa ya? Siapa? Tapi gue penasaran nih, untuk yang teman Tangerang sekarang, sekarang udah masuk ke Gen Z. Lu juga sadar bahwa arahnya udah ke digital semua gitu kan ya. Apa-apa dikit-dikit FOMO, dikit-dikit yang kayak. Nah, lu punya strategi juga nggak untuk bisa bikin dagangan lu tuh jadi FOMO? Saya normal. Hah? Normal. Normal? Iya. FOMO. FOMO. Kalau lu kan homo. Beda. FOMO. Maksudnya homo tuh hectic of missing out beda. gitu. Fear of missing out. Jadi orang tuh pengennya, gue tuh pengen nyobain sotonya ini nih, Bang Doli Oh, gitu. itu FOMO. Iya, soalnya tuh enak banget. Pokoknya kalau nggak nyampe nyobain, kayak lu tuh kayak apa ya? Ketinggalan zaman. Oh, Ya. ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan. Bahasa Iya. tuh. Iya, enggak lo nya kependekan. Ikut-ikutan. Oh. Ya biasanya Bang, alhamdulillah tuh ya. Enggak sih sampai sekarang. Enggak. 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 Oke. Tapi ya aman-aman aja tuh ya. Aman, alhamdulillah. Banyak mana penjualan dari online atau penjualan dari offline lo? Oh, main online juga. Online, offline. Nah, jadi kebanyakan tuh sekarang ini kebanyakan di offline. Offline. Saya kan nge-live-in itu kan jarang ya, seenaknya aja. Oh, ninggalin dong. Live itu kan berarti ninggalin. Nge-live. Naik ke atas dong. Siaran langsung aja lah. Ah, iya. Saya siaran langsung di aplikasi. Iya. Saya males tuh. Heeh. Kalau saya males tuh nggak laku. Cuman kadang saya berpikir kalau lagi saya bete, bosan, udah saya live-in aja, saya siaran langsung, saya dagangin. Oh, berarti sebagai seorang pedagang juga ngikutin mood juga ya? Ya ikutin mood juga. Kadang kalau nggak mood nggak enak tuh ya, kadang ngomong otak nggak sinkron gitu kan. Oh, nah ini lu belum tahu kan itu kan lu di daerah Pulir. Cipulir kan, Cipulir. Nah, ini ada di daerah Tangerang nih kita udah kedatangan dari teman-teman Tangerang yang punya keluhan. Kita masuk di segmen keluar sekarang. Keluhan warga sekitar Tangerang. Tepuk tangan dong. Oke. Nggak nyampe. Deh, cek. Apa coba? Geser, Coba, copot aja, ya, copot. Emang kabelnya, kabelnya jangan pendek. dong, jangan. Iya. Kabelnya pendek dia. Nah, Tetap aja sama. Iya sama aja emang. Sini. sini. Sini aja ya. Sini. aja nih ya. Iya ya oke di situ. Oke. Iya dari nih. Ya, siapa ini? Tanya dong dari mana? Abang siapa Bang? Ejot bang. Hah? Ejot. Ejot. Cek. Nah. Ejot bang. Ejot. Dari Ejot. mana Ejot? Dari Jati Uwung. Jatiwung. Oh. Oke. Itu nggak aneh. Dari Jekot dari mana? Coba lihat dulu, Perkumpulannya lihat dulu. dari mana? Nggak apa-apa roll aja. Coba lihat dulu. Perkumpulan dari mana? Dari Jek? mana perkumpulannya? Kumpulannya itu dari komunitas pikiran supaya sukses. Wih, disingkat? Kopi susu. Yeah. Kopi susu, kopinya Oke. diminum, susunya dipegang. Nggak gitu konsepnya. Sendiri dipegang dulu. Iya. Gitu. Wah, dituangin dulu ada. Oke, bang, gua ada keluhan nih bang. Nah, cocok nih. Bukan warga. Bukan. Ya, keluhannya apa nih? Kayak kesel aja gitu bang. Sekarang tuh kalau gue lihat-lihat orang tuh banyak banget yang FOMO bang. FOMO kayak bikin usaha dikit-dikit, bikin usaha viral dikit, bikin usaha. Nah tuh gue kesel tuh di situ. Terus apalagi kalau gue ke kafe-kafe nih bang. Kafe. Kalau kafe-kafe parkirannya tuh suka kayak cuman seucuit doang bang. Maaf nih diomongin. Bukan. Ini ngomongin Ucrit. Ini dikit. Sekucit, Iya, sekucit terus? kayak cuman sepetak gini doang nih. Oh, Nah gimana gue pengen mobil Lamborghini gue bang ke situ bang. Lamborghini. Muka Iya. nyicil. Lamborghini. Muka sisaan. Lamborghini. Terus? Nah kalau gue bawa Lamborghini kakinya nggak ada di kafe seucit. Heeh. Lecet nanti mobil gue. Oh, oke. Terus ada lagi? Nggak ada sih bang. Oh intinya itu ya. itu Ya, oke. intinya. Oke, tepuk tangan Tepuk dong. tangan buat Ejot. Silakan duduk Mas Ejot. Duduk nih. Iya, nanti prasemanannya di belakang. Mantep bang. Jadi ada fenomena dari warga Tangerang banyak yang FOMO gitu kan. Ada makanan viral langsung pada buka tuh seragam, tapi Ya. tidak dipikirin fasilitasnya. Menurut lo gimana? Jadi istilahnya dikit-dikit buka, Iya. dikit-dikit buka. Buka kok dikit-dikit. Kalau buat tanggapan saya buat abang tadi Bang Ucrit namanya. Ya, lucu tuh lo, Ejot, Ejot. Oh, Ejot. Dari kopi susu. Dari kopi susu. Nah sebenarnya kalau buat parkiran memang ke orang pedagang nih ya, emang harusnya lebih luas parkirannya daripada tempat makannya. Nah misalnya parkirannya 15 meter,
Usahanya semeter aja. Bisa. Kecil banget dong, kecil banget. Semeter. Lo jangan usaha UMKM. Usaha apa tuh? Judi koprok. Parkirannya luas, dia mah segini doang. Nggak bisa gitu. Salah. Ya mungkin kalau misalnya tempatnya ada, terus parkirannya kecil, mungkin itu emang strategi si ownernya adalah buat take away, bukan dine in di situ. Paham ya? Paham gak Bang? Hah? Kok gue mah paham dari ini. Lo. Nah, saya pelajari ya. Lo. Sama kayak gini. Kayak behavior perilaku ngopi Indonesia sama Itali beda. Beda ya. Kalau di Indonesia itu tempat ngopi jadi tempat nongkrong, tempat kerja, tempat meeting gitu. Betul. Kalau di Itali dia bener-bener tuh dia datang ke tempat kopi, pesen espresso, langsung dihabisin. Di Itali. Di Italia Abang gitu. pernah ke Itali? Belum. So tahu. Ya kan namanya orang kan baca. Iya, iya. Itu juga dibohongin orang. gitu. Ketinggian Dan orang. kalau misalnya ada orang yang FOMO, ya mungkin dia pengen mencoba sesuatu yang belum pernah dia lakukan gitu kan. Nah, kalau lo misalnya lu soto Bogor lo bagus, ada cita-cita buat di franchise nggak? Nah, Kalau buat franchise intinya kan namanya Temen keju. bukan. Itu franchise. Franchise bahasa Inggrisnya bukan kayak gitu, franchise. franchise. Iya. Oh, singkat itu ya. Iya. Iya. Ada nggak cita-cita lu dikembangin lagi? Kalau buat itu ada sih pengen berkembangin, namanya usaha pengen banget berkembang kan. Cuman sampai sekarang emang belum kepikiran ke sana. Oke. Ada beberapa artis juga ada. Siapa aja sebutin coba. Ada pernah Raffi Ahmad. Ada juga sampai bilang ntar mau dibukain, cuman saya pribadi masih rasa kekhawatiran, takutnya nggak berjalan. Jadi udah takut duluan. Jadi takutnya jadi beban daripada mengecewakan. Iya. Ya jadi saya skip dulu gitu. Oh, skip dulu. Tapi artis-artis siapa yang udah pernah ke tempat lo? Dulu pernah dari Menteri UMKM juga tahun kemarin lalu Menteri ya Pak UMKM. Sandiaga Uno. Oke. Oke. Emang Sandiaga Menteri UMKM? Apa sih dia dulu? Menteri apa sih dia Sandiaga Uno dulu tuh? Pariwisata. Pariwisata. Menpar. Menpar dia pernah mampir. Ada juga Heeh. Nikita Mirjani pernah syuting situ juga kan. Oke. Banyak lah Boyen Iya, semua. Terus ada rame banget lah. Temon pernah situ. Temon itu nggak terbilang artis ya. Kenapa? Kan dia artis. Oh ya Temon. Iya. Dia takur juga pernah takur. Iya. Kalau takur ke situ bukan makan, dia minta Pak. Ya. Makan satu di situ bungkus 5. Bangetan lu kan lo. Iya, kan Aji Mumpung. Haji Mumpung. Aji Mumpung kan dia orangnya baik, Oh, karena iya. dia menanam kebaikan, karena dia berpikir takutnya hari ini gua napes, besok enggak, makanya kebaikan tiap hari Jadi dia. emang saya gitu Bang. Jadi saya mengajarkan almarhum Bang Sapri mengajarkan tuh kita dagang itu berbagi dengan berbagi itu nggak akan rezeki kita susah. Iya. Nah makanya Bang Sapri itu kalau pagi-pagi selalu di depan soto teman-teman yang lewat warung itu selalu dipanggil mampir sini makan gitu. Oke, Bang. berarti lu pernah juga. Kenapa? Pas lagi banyak orang lewat lu pernah panggilin nggak? Oh sekarang Sering. bukan sekarang, nggak pernah malah. Nggak pernah, kok Nggak gitu? pernah. Karena mereka udah pada sadar tiba-tiba masuk aja makan sendiri kan. Oh. Nyendok sendiri ke daklang ya. Iya. Ah, Jadi parah. udah pada sadar sendiri dah, nggak boleh tawarin. Nah, berarti lu usaha itu dari umur lu berapa? Yang kemarin. Dari umur berapa lu usaha soto mie Bogor itu? Ya 15 tahun kemarin lalu. Berarti umur lu sekarang umur 15 dong. Kok 15? Kok 15? Umur lu sekarang berapa? Nggak boleh lah pribadi Iya, lah. 3 katakan Ya. 300 lah 300 sebelum Masehi. Tapi udah 15 tahun ya? Ya udah 15 tahun. Panjang juga ya. Nah, sekarang lu pesen-pesen deh buat teman-teman Tangerang Ya. atau Genzi ya yang mau memulai usaha UMKM atau pesen-pesen lu buat UMKM Tangerang biar Iya. survive, biar bisa bertahan lama. Intinya buat UMKM di daerah Tangerang nih ya, yang ramai banget, apalagi Tangerang nih kan ramai banget penduduk ya kan. Iya. Udah banyak orang-orang kota yang mampir ke Tangerang dan juga Tangerang udah mulai dibilang udah kota maju Iya. ya. Nah, jadi buat UMKM Tangerang nih udah pasti 80% bakal maju usaha di sini dengan caranya ya seperti sosial medianya harus diaktifkan. Terus juga kedua yang pastinya harus berani mengambil resiko karena kalau usaha itu kalau kita nggak berani menerima resiko itu akan udah kena mental down dan akan nggak berani buat maju lagi dan pasti gagal. Oke. Penting jangan pantang menyerah Iya. aja ya. Pantang menyerah ya. Oke. Satu pantun terakhir penutup buat dari lo, Dol. Bikin mikir, nggak di briefing. Emang dia bisa begitu. Iya kan harus ada improvisasi, lo kan cepat. Udah lama nggak syuting. Udah lama nggak syuting. Iya, kita tungguin kan nih. Tungguin. Jadi-
Iya, coba. Ayo pantun penutup dari Doli Sapri. Iya, Star Radio. Iya. Lu ngapain di belakang gua? Makmum masbuk Iya. lu. Jalan-jalan membeli yoyo, Cakep. jalannya bareng empoanya. Cakep. Buat semua pendengar iRadio mudah-mudahan Star rame. Radio. Oh, Star Radio. Iya. Radio. Oh, iRadio, no, Bandung. Star Radio. Star Radio. Ulang bisa nggak? Iya, ulang. Apa deh ujungnya aja. Ini orang aku lama nggak ini kur, lama nggak ngomong di syuting ini. Nggak apa-apa, kita tungguin kan. Astagfirullahaladzim. Udah aja kur, kayak udah aja berikut aja. Iya, nggak apa-apa, kita tungguin nggak? Ya kayak gitu kur. Udah langsung aja ya. Oke pokoknya buat pendengar Star Radio, pantunnya nanti dibawain ya. Terima kasih. Belum kan? Ada Gojek datang. Nggak apa-apa. Iya, pantun dulu. Heeh. Setan emang nih orang. Ujungnya apa? Mau nyari apa? Terserah. Oke. Jangan lupa mampir warung lu aja. Oh, buat Iya. warung soto ya? Iya. Warung soto ya? Buat teman-teman teman Tangerang. Oh temen Tangerang, Iya. Rang, oke. Rang kasih Buat gitu ya. Tangerang, Rang. mampir sapi cuy panganan. Berang-berang. Bukan doa. Berang-berang. pantun. Halo. Belerang. Iya, nggak apa-apa. Sabar, belum. Nggak apa mau apa ujungnya? Iya, lu? terserah. Jangan lupa mampir. Lu bikin gua mengalu di sini kur. Iya kagak ada gitu-gitu padahal. Wawancara doang. Nggak apa-apa, ditungguin. Masak air gitu kan Ini. ya. Oke. Iya. Ngapain lu? Ini kan closing. Iya. Tuh. Bintang tamu harus dapat gernya. Iya, pantunnya dong. Iya dong. Rasa enak juga. Jalan udah tahu emang. Belum. Emang saya cakep. Iya, enggak. Emang saya cakep. Iya, lo cakep, cuman otak lo kan jelek masih. Jalan-jalan membeli kue bolu. Cakep. Pembawa acaranya emang sialan lu.